Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Yesus telah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan bahwa Ia hidup. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat, seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka, dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem, supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga.
Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi, jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, ketika seseorang mengucapkan suatu janji, ia terikat oleh janji itu. Mengingkari janji hanya akan merusak kehormatan orang yang berjanji itu. Oleh karena itu, sebuah pepatah klasik berkata, "Pacta sunt servanda." Perjanjian dimaksudkan untuk dijalankan. Namun seringkali janji diabaikan sehingga tidak dijalankan. Entah janji kepada Tuhan, kepada sesama, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak-anak, seringkali tidak kita wujudkan. Kita bahkan menarik kembali janji kita. Padahal janji itu sesungguhnya mengikat kita. Dalam catatan Yohanes, kisah bacaan ini terjadi pada waktu Yesus sudah bangkit dari kematian. Sebelum percakapan Yesus dengan Petrus terjadi, 3 kali Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk membuktikan bahwa Ia telah bangkit dan menang atas maut.
dengan memperlihatkan diri kepada para murid pasca kebangkitan. Yesus juga hendak meneguhkan iman mereka untuk percaya kepadanya, bahwa Ia benar-benar Anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, karena Ia Anak Allah yang hidup, maka Ia ingin mendapatkan komitmen para murid untuk melanjutkan pekerjaan keselamatan di bumi. Dan di antara para murid, Yesus memilih Petrus untuk menguji komitmen para murid. Di antara 12 murid, Petrus merupakan murid yang paling menonjolkan diri. Petrus pernah berjanji pada Yesus bahwa walaupun seluruh murid yang lain meninggalkan dia, ia tidak akan lari dari Yesus. Petrus berjanji kepada Yesus bahwa ia rela kehilangan nyawa demi Yesus. Janji Petrus mengikat dirinya dengan Yesus. Petrus sempat menunjukkan janjinya itu kepada Yesus. Ketika Yesus hendak ditangkap, Petrus memotong telinga salah satu pasukan Romawi sebagai bentuk pembelaan pada Yesus. Sekilas tampak janji Petrus terwujud, tetapi janji itu diwujudkan ketika Petrus dalam situasi powerful. Sebuah janji dan komitmen diri teruji di masa krisis. Apakah seseorang benar-benar memegang perjanjiannya atau tidak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ternyata ketika dalam situasi krisis, terutama ketika self-interest terancam, Petrus menarik seluruh janjinya. Ia seolah tak pernah berjanji. Ketika Yesus dibawa ke mahkamah agama, Petrus ikut serta di sana. Yesus ada dalam situasi terancam nyawanya. Para imam menghendaki kematian Yesus. Petrus tahu hal itu. Sebagai murid, apabila guru terancam mati, ia pun bisa mengalami nasib yang sama. Itulah sebabnya, ketika orang bertanya kepada Petrus, apakah ia juga bagian dari Yesus? Petrus sangkal. Petrus tidak mau mengakui Yesus sebagai gurunya. Hati Yesus sungguh sedih, karena murid yang paling menggebu-gebu itu ternyata menyangkal dia. Namun setelah bangkit dari kematian, Yesus ingin kembali meminta komitmen para murid untuk melanjutkan pekabaran Injil. Itulah sebabnya setelah bangkit, Yesus memilih Petrus untuk menguji komitmen para murid. Mengapa Petrus? Kalau Petrus yang pernah berjanji saja sudah menyangkal Yesus, bagaimana dengan murid yang lain? Itulah sebabnya, dengan memilih Petrus, Yesus yakin bahwa tolok ukurnya ada pada Petrus. Kalau Petrus bisa memberi komitmen, maka yang lain pun pasti bisa. Yesus ingin tahu, apakah Petrus dan teman-temannya sudah mampu mengasihi Yesus hingga rela mempertaruhkan nyawa? Apakah mereka mampu membuat komitmen untuk melanjutkan pekerjaan Injil? Apakah mereka sanggup menyangkal diri dan mengabaikan kepentingan diri? Itulah sebabnya, sesudah sarapan pagi, Yesus bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku agapisme lebih dari mereka ini? Yesus meminta kasih agape, kasih tak bersyarat dari Petrus. Kasih agape adalah kasih Tuhan
kasih yang memberikan segalanya tanpa syarat, kasih yang rela berkorban. Yesus menuntut para murid untuk mengutamakan Dia dan kerajaan Allah di atas segala hal tanpa syarat, termasuk nyawa mereka. Petrus tidak sanggup menjawab Yesus dengan kasih agape. Dia hanya menjawab, "Filose," artinya, "Aku sahabatmu, ya aku mengasihimu." Petrus menjawab dengan kasih filia, kasih sebagai seorang sahabat, bukan kasih agape. Petrus tidak mau menjawab dengan kasih agape, karena dia tahu bahwa dia tidak sanggup mengasihi Yesus dengan pengorbanan penuh. Sebab Petrus pernah berjanji akan memberikan nyawanya kepada Yesus. Tetapi ternyata ia menyangkal Yesus. Itulah sebabnya Petrus tidak mau berjanji lagi. Yesus bertanya lagi untuk kedua kalinya, tetapi dengan tuntutan yang lebih rendah. Yesus hanya bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku agapasmi?" tanpa tambahan. Lebih dari mereka ini, Petrus tetap menjawab yang sama, bahwa aku rekan atau sahabatmu Hotifilose. Petrus menjawab bahwa ia mengasihi dengan kasih filia. Yesus telah menurunkan tuntutannya, tetapi Petrus tidak berani menaikkan komitmennya. Petrus tahu bagaimana rasanya memberikan komitmen karena dorongan emosi, tetapi tidak dipelihara secara konsisten ketika datang ancaman. Maka Yesus bertanya untuk ketiga kalinya dengan menurunkan lagi tuntutannya. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku?" Kata yang dipakai di sini adalah philei, bukan lagi kata agape. Artinya, Yesus hanya bertanya, "Apakah engkau mengasihiku dengan kasih seorang sahabat?" Pertanyaan ini membuat hati Petrus hancur karena Yesus semakin menurunkan tuntutannya. Tetapi itu pun rasanya berat untuk Petrus penuhi. Petrus pun memberi komitmennya bahwa ia akan mengasihi Yesus. Atas jawaban Petrus, Yesus memintanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Artinya, mengasihi Yesus harus diwujudkan dalam komitmen dan tanggung jawab untuk mengabarkan Injil dan membawa jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Yesus meminta Petrus untuk menjadi pionir atau perintis dalam pekerjaan pekabaran Injil, agar semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Pertanyaan Yesus kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" berlaku juga bagi kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Jenis kasih apa yang ada pada kita? Apakah kasih agape, kasih penuh pengorbanan? Atau kasih filia, kasih persahabatan? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.